Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Dan beberapa kartu aku udah shuffle di sini supaya tidak makan waktu lebih lama lagi, ya kan? Oke, inilah asumsi dari dia, dari mereka tentang kepribadian kamu. Artinya gini ya, jika pembacaan ini benar atau resonate atau cocok ya, yang dibicarakan hal positif ya, tingkatkan hal-hal positif itu dalam diri kalian. Dan sebaliknya jika dibicarakan hal negatif ya, kalau memang benar ya diperbaiki. Kalau nggak benar ya nggak usah digubris, diabaikan saja. Simple kan hidup ini. Oke. Dari beberapa kartu ini, asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kamu atau tentang perubahan kamu saat ini. Aku melihat kamu ini sekarang benar-benar berubah, benar-benar bertransformasi, total-totalan, healing total-totalan, di mana kamu dari ulat menuju ke pompong, menuju kupu-kupu, dan sekarang ya menjadi kupu-kupu yang harum semerbak. Kamu bertumbuh, kamu berproses, di mana kamu yang beberapa tahun yang lalu, di 4 tahun yang lalu, di 17 tahun yang lalu, atau di tahun 2017 kamu seperti apa? Seperti ulat, seperti kepompong, dan sekarang kamu benar-benar bertumbuh menjadi kupu-kupu yang harum semerbak ini. Artinya asumsi dia dan mereka tentang perubahan kamu ini, tentang kepribadian kamu ini ya bahwa ya kamu bertumbuh. Ya, kamu bertumbuh menjadi seseorang yang aku rasakan cantik luar dalam, tampan luar dalam kalau kamu pria. Artinya bukan wajah kamu aja yang paras, tapi dalam hati kamu juga. Artinya dalam hati kamu yang cantik, dalam hati kamu yang tampan. Artinya aku rasakan beberapa dari teman-teman ini seseorang yang sangat empat, welas asihnya tinggi, penuh kasih sayang, penuh cinta, banyak melakukan hal-hal baik, tulus. Wanita yang tinggi cinta dan kasih sayangnya, pria yang tinggi cinta dan kasih sayangnya, dimana kamu gak tegaan. Luarnya aja bukan, ya kadang gini ya, luar aja cantik, dalamnya busuk ya. Ini contoh ya, bukan menyinggung beberapa orang, bukan. Tapi kamu ya cantik di luar ya cantik di dalam hatimu, gitu ya. Transformasi ini dimana kamu bertumbuh, berproses ya, tentunya untuk apa ya, yang mungkin dulu yang namanya juga manusia ya, pasti pernah melakukan kesalahan, iya kan ya. Mungkin dulu kamu tuh ketika kamu jadi ulat, ketika kamu jadi kepompong ya, banyak hal yang kotor di dalam diri kalian, di hati kalian. Kotor itu kan banyak, bisa banyak dendam, banyak iri dengki ya, itu ya. Tapi sekarang ya kamu cantik di luar ya cantik juga di dalam, tampan di luar, tampan juga di dalam hati kamu. Ini asumsi orang ya. Dan asumsi dia dan mereka tentang kehidupan kamu atau tentang perubahan kamu, tentang kepribadian kamu saat ini. Mungkin beberapa dari teman-teman ini connect dengan alam, punya keterikatan khusus dengan alam. Ya, mungkin kamu suka memelihara hewan, suka bercocok tanam, ya. Atau kan dari earth sign, dari elemen bumi, Capricorn, Taurus, dan Virgo, dan terkait bumi ya, alam. Ataukah terutama kalian mungkin suka menanam bunga, suka dengan bunga ya, itu. Atau asumsi dia dan mereka tentang kamu di sini ada burung hantu. Lambang burung hantu ini adalah dimana kalian punya intuisi yang tajam, feeling yang tajam, atau penglihatan yang tajam. Kamu peka dengan keadaan di sekitar kamu. Tapi walaupun kamu sangat intuisi ya, punya feeling yang tajam, peka dengan keadaan di sekitar kamu, tapi kamu lebih banyak kayak mengkipkan, menyimpannya. Cuman kamu tahu aja, cuman kamu tahu, cuman salah bicara lagi ya, cuman kamu aja yang rasakan. Ya mungkin dengan intuisi kamu, dengan feeling kamu atau penglihatan kamu lebih kayak memendam apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihatkan ya, dengan intuisimu. Ini asumsi orang ya. Dan aku melihat juga asumsi orang-orang tentang diri kamu juga ya. Kamu ini sepertinya kayak apa-apa tuh pakai hati ya, apa-apa tuh tulus gitu ya. Atau kamu saat ini seperti memprotek, melindungi diri kamu, membatasi diri kamu, menjaga hati kamu kah? Cila, menjaga hati kamu, menjaga diri kamu.
menjaga kesehatan kamu, memprioritaskan kesehatan kamu. Ya seperti kamu lagi melindungi diri kamu gitu ya, melindungi diri kamu atau dengan cara apa ya, melindungi energimu dari orang-orang toksik kah? Ya itu yang kurasakan. Dan asumsi orang-orang juga tentang kepribadian kamu. Oke, aku lanjut kembali. Tadi ada suara ambulans ya, mungkin asumsi orang-orang juga tentang kepribadian kamu atau perubahan kamu saat ini. Mungkin perubahan yang terjadi dalam hidup kamu ini tidak terduga-duga, membuat orang terkejut, membuat orang kaget gitu ya. Mungkin orang tidak menyangka-nyangka kamu menjadi sosok yang seperti ini, atau menjadi seorang yang punya kepribadian seperti ini gitu ya. Dimana kamu dulu seorang ulat, itu contoh ya, menjadi ulat atau kepompong, dan sekarang menjadi kupu-kupu ini yang harum ini gitu ya. Dan aku rasakan juga di sini asumsi dia dan mereka tentang kamu di sini seperti ada seseorang yang berbaju kuno yang memprotek kamu, melindungi diri kamu, menjaga kamu. Entah ini ya angel, spirit guide atau leluhur. Seperti kamu punya kekuatan dari sosok yang berbaju kuno ini, sehingga kamu punya feeling yang tajam, intuisi yang tajam, atau penglihatan yang tajam. Ya, ada seorang berbaju kuno yang melindungi kalian di sini, menjaga kalian, menuntun kalian sehingga kalian seperti ini. Gitu yang kurasakan di sini ya. Dan asumsi orang-orang atau mereka tentang kamu ini, aku rasakan banyak jalannya. Asumsi mereka tentang kamu tuh banyak jalan, banyak rezekinya, good fortune, nasibnya baik ya, many paths, banyak jalan, banyak peluang, banyak kesempatan ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke, aku ambil beberapa kartu lagi di sini ya. Asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kamu. Beberapa dari teman-teman ini aku rasakan ya, ini bagi yang resonate ya. Jangan dipaksakan untuk diresonetkan, untuk dicocokkan gitu ya. Kalian sangat spiritual ya, sangat bijak, sangat intuisi ya. Atau kalian mampu membalanskan sesuatu, membalanskan spiritualitas dan kepraktisan di dalam hidup kalian. Atau kehidupan kamu saat ini balance, kehidupan kamu saat ini seimbang. Di sini ada kartu spiritualitas ya. Ya, asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kamu itu atau dan kartu The Hermit di sini aku rasakan berapa dari teman-teman ini suka dengan keheningan, ketenangan, kedamaian, gak suka dengan kebisikan, keberisikan. Atau hidup kamu sekarang tuh kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, sudah berdamai dengan masa lalu kamu ya. Aku rasakan energi ketenangan, keheningan di sini, spiritualitas atau ya high vibration, vibrasi kalian saat ini ya lebih tinggi. Frekuensi kalian saat ini lebih tinggi ya, mungkin vibrasinya sudah ke 4D atau 5D, sudah ke 4 dimensi atau 5 dimensi. Dan kartu The Temperance, kartu The Hermit, ada Sagittarius, ada Virgo juga strong di sini. Dan asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kamu adalah seorang the light worker, pembawa cahaya, pekerja cahaya. Kamu membawa lentera menerangi perjalanan kamu dan menerangi perjalanan orang-orang yang dalam kegelapan. Kamu adalah penerang untuk banyak orang. Kamu adalah cahaya, the queen of the light, ratu cahaya, raja cahaya, pembawa cahaya di bumi ini ya, malaikat di bumi ini. Itu yang kurasakan, karena seorang berbaju kuno yang selalu menjaga kamu, selalu di dekat kamu, melindungi kamu di sini ya. Entah kalian punya kekuatan menjadi seorang baju kuno ini. Kalau kalian percaya reinkarnasi ya, mungkin kalian, leluhur kalian yang sudah meninggal bertahun-tahun atau berabad-abad dan dilahirkan lagi ke raga kalian, sehingga kalian punya kekuatan ini menjadi seorang pembawa cahaya
ya, pembawa cahaya menerangi perjalanan orang-orang dalam kegelapan, sehingga kalian seintuisi ini atau punya penglihatan yang tajam gitu ya. Karena terkait ini berbaju kuno gitu ya, mungkin leluhur kalian yang meninggal berabad-abad itu yang dilahirkan kembali, direinkarnasi kembali lewat raga kalian gitu. Dan aku melihat juga asumsi orang-orang dia atau mereka tentang kepribadian kamu. The Empress ini ya seorang yang kreatif, sangat kreatif, dimana kalian melahirkan ide-ide kreatif, melahirkan mimpi-mimpi kalian. The Empress itu ya energi yang merawat, melahirkan, mengayomi, welas asih, sangat empat ya. The Empress juga itu energi, The Empress itu energi bumi ya. Yang aku bilang kalian punya keterikatan khusus dengan alam, connect dengan alam, suka bercocok tanam, suka memelihara hewan atau punya keterikatan khusus dengan hewan peliharaan kalian terkait bumi di sini. Ya, connect dengan bumi, connect dengan Mother Earth, ibu bumi. Atau kalian dari earth sign, elemen bumi di sini, terutama ada Virgo yang strong banget di sini. Dan entah beberapa dari teman-teman ya di sini adalah individual wanita bercerai atau individual pria bercerai, pernah menikah tapi gagal. Karena ada Empress ini seorang single mom, seorang permaisuri yang duduk di singgasana, dan permaisuri ini salah bicara, permaisuri yang sangat kreatif, banyak mimpinya, melahirkan mimpi-mimpinya ya, berkelimpahan, merawat, connect dengan bumi gitu ya. Itu yang kurasakan energi, aku energi melahirkan gitu. Entah apa yang kalian lahirkan di sini, mimpi kalian atau ide-ide kreatif, karena kalian adalah seorang kreator, seorang pembuat gitu ya. Itu yang kurasakan ya. Dan asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kamu nih kaya akan spiritual ya, kaya juga akan materi gitu ya. Itu yang kurasakan. Oke, ini goyang-goyang terus di sini ya. Dan asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kamu nih pintar berkomunikasi atau dalam berkomunikasi kamu tuh tegas, detail, to the point, tidak suka berbasa-basi ya. Kalau A ya A, nggak bisa pindah ke O gitu ya. Sangat pintar berkomunikasi, cerdas berkomunikasi atau berwawasan luas ya, punya pendirian yang kuat, tidak mudah apa ya, tidak mudah diremehkan ya. Pokoknya kalau kamu bilangnya A aja, nggak bisa pindah lagi ke O gitu, OE gitu ya. Seperti itu. Kalian punya pendirian yang kuat, dan mungkin pekerjaan kalian terkait communication ya, public speaking, selalu berbicara depan umum, mentor spiritual, mentor agama, dosen, guru, atau mentor lain sebagainya. Mungkin pembaca tarot seperti saya, mentor meditasi, siapapun diri kalian di sini. Aku rasakan asumsi dia dan mereka pintar berkomunikasi, detail, to the point dalam berkomunikasi gitu. Itu sangat tegas ya. Tapi aku rasakan di sini ya, asumsi dia dan mereka ya, kamu tuh bisa membalanskan ya energi feminim ilahi dan maskulin ilahi di dalam diri kamu. Contohnya kalau kamu seorang wanita, kamu tuh penuh kasih sayang, seorang wanita tinggi cinta kasih sayangnya, tapi kamu juga bisa tegas, bisa logika gitu. Kamu bisa membalanskan energi maskulin ilahi dalam diri kalian, dimana kamu tegas, logika, to the point gitu. Itu yang asumsi orang-orang kurasakan di sini ya. Iya, aku ulangi kembali, kamu wanita yang bisa juga tegas, bisa juga ngegas, tapi kamu bisa ngerem. Kalau kamu seorang pria yang nonton ini ya, kamu maskulin banget, dimana kamu sangat berlogika, tegas, tapi kamu juga bisa membalanskan, bisa menyeimbangkan energi feminim ilahi di dalam diri kalian, dimana kalian juga pria yang gak tegaan, penuh kasih sayang, sangat empat, belas asihnya tinggi gitu ya. Atau kalian pria yang suka bercocok tanam, suka menanam bunga, menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan, pria yang pintar masak gitu ya. Artinya asumsi dia dan mereka tentang kamu ya, kamu bisa membalanskan dua energi itu tadi. Entah kalian seorang wanita, seorang pria yang nonton ini ya, bisa membalanskan energi feminim dan energi maskulin dalam diri kalian. Memang itu penting teman-teman, itu penting
ya, entah kamu wanita, entah kamu pria, penting harus bisa menyeimbangkan energi feminim ilahi dan maskulin ilahi di dalam diri kita. Ya, contohnya aku itu beberapa bulan yang lalu ya, aku lebih dominan ke energi maskulin sih. Ya, dimana aku tidak mau duduk diam sih ya. Kalau pergi keluar misalnya ke rumah keluarga orang tua tuh tidak lama, aku sibuk pikir kerja, mencari uang, mikir idenya apa hari ini gitu ya. Aku nggak mau istirahat, entah itu hari libur, hari apa, pokoknya kalau hari Minggu ya selesai berdoa aku kerja. Artinya aku energi maskulin strong dalam diri aku, dan energi feminimnya aku pernah rendah. Tapi bersyukurnya aku ini ya, aku bisa menyeimbangkan kembali gitu ya. Kadang kalau aku maskulin banget, aku menyeimbangkan lagi dengan aku bekerja, aku juga harus membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, memasak gitu ya, mengurus anak-anak gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu ya, aku punya keterikatan khusus dengan anak-anak sih gitu, bekerja, urus anak. Tapi kalau untuk ngurus rumah itu, kalau aku capek banget di kerja ya, aku mengabaikan dulu gitu ya, yang penting anak-anak dulu, anak-anaknya gitu yang diutamakan. Tapi ya semua kita ya, entah kita wanita, entah kita pria yang nonton ini, dua energi itu diseimbangkan ya. Kalau nggak diseimbangkan itu ya berat sebelah gitu ya. Oke ya, ini asumsi orang ya, apakah ini benar atau enggak ya tentang kepribadian kamu. Kamu penuh cinta, penuh kasih sayang, dan aku rasakan beberapa dari teman-teman sangat romantis, apa-apa itu pakai hati gitu ya, penuh romantis gitu, tulus. Atau mungkin asumsi dia dan mereka, kamu ini sangat baper ya, terlalu bawa perasaan, bucin, budak cinta kali. Atau memang karena kamu tuh memang pakai hati sih. Karena seringkali tuh orang, kalau seseorang tuh pakai hati ya, pasti seringkali dimanfaatkan, karena mungkin karena kebucinan kalian, karena ketulusan kalian juga di sini. Dan asumsi dia dan mereka tentang kamu tuh seseorang yang selalu siap siaga siapapun yang berusaha untuk menghancurkan atau menjatuhkan kamu atau menusuk kamu dari belakang. Ya, kamu tahu orang-orang yang mungkin memakai topeng. Kamu tahu kalau orang-orang diam-diam menusuk kamu dari belakang. Ya, kamu tahu niat seseorang atau niat beberapa orang kepada kamu tahu, dan kamu siap siaga untuk melindungi diri kamu, melindungi energi kamu dari orang-orang tersebut, karena seorang baju kuno ini yang menjaga kamu, sehingga kamu tahu, oh niat si A ini tulus atau modus gitu ya, niat si A ini ke aku baik atau enggak, kamu tahu, dan kamu siap siaga. Kalau dia modus ya, kamu siap siaga gimana cara untuk menghadapi si tukang modus ini gitu. Tapi kalau orang ini tulus kepada kamu lebih 1000 kali tulus ke dia. Tapi kalau dia modus, jangan salah, kamu sudah memegang pedang untuk menyingkirkan si tukang modus ini, tukang manipulatif ini, tukang tricky ini dalam hidup kalian. Kamu bisa sejahat itu kalau orang ya sejahat itu ke kamu, dan kamu tahu rencana orang itu ya, dan kamu mempersiapkan diri gimana caranya untuk menyingkirkan si penjahat ini. Gitu ya. Dan asumsi dia dan mereka tentang kamu juga, kamu sangat bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri maupun untuk keluarga kamu. Entah kamu tulang punggung di keluarga, anak satu-satunya, anak pertama, atau banyak sekali beban di pundak kamu, tapi kamu kuat, kamu bisa meringankan beban itu. Mungkin beban utang piutang, beban apa saat ini, tapi kamu sangat kuat, bisa menghadapi sendiri, bisa meringankan sendiri, tentunya dengan bantuan Tuhan ya, bisa meringankan beban ini di pundak kalian. Kalian sangat kuat loh. Kalian banyak beban tapi kuat. Itu asumsi orang. Dan karena aku bilang ya, kalian tuh banyak jalan sih ya, jalan satu gagal, coba satu lagi. Itu kan berikan kalian banyak jalan, banyak rezekinya gitu ya, banyak kesempatan, banyak opportunity yang diberikan Tuhan dalam hidup kalian gitu ya. Aku rasakan gini ya, beberapa dari teman-teman di sini kalian benar-benar bertransformasi ya. Dari awal aku melihat kartu dari ulat menjadi kupu-kupu, kalian bertumbuh, kalian berproses, walaupun itu sakit, tapi kalian tidak menyerah sampai benar-benar kalian di titik ini. Itu ya.
Itu asumsi orang-orang sih. Kalian sespiritual ini, seintuisi ini, dan tidak mudah perjalanan kalian. Ya mungkin yang aku bilang, kalian ini adalah seorang single parent, single dad, single mom, wanita pernah menikah tapi bercerai, ya seorang duda, janda di sini, yang dimana kamu berdiri di kaki kamu sendiri, tidak bergantung dengan siapapun. Ya kamu adalah seorang, aku rasakan kalau kamu seorang single mom, ya seorang janda di sini, kamu tuh tegas, mungkin judes juga, jutek, tapi kamu sangat berwawasan luas, ya sangat berwawasan luas. Ini asumsi dia dan mereka, dan kamu saat ini mampu melepaskan orang-orang yang menahan kamu, mampu melepaskan sesuatu, siapapun atau situasi yang menahan kamu. Kamu lebih fokus ke karir saat ini, atau lebih fokus ke usaha atau bisnis kamu. Bagi yang berbisnis, kalian sangat tegas nih. Sini seorang megang tongkat, memegang pedang, artinya asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kalian, ya tegas bro, tegas, punya pendirian yang kuat. Jangan salah bicara dengan kamu, ya kamu langsung ngegas gitu ya, tergantung orangnya dulu ya gitu ya. Kalian sangat tegas, berwawasan luas, cerdas banget ya, tegas, cerdas, berwawasan luas, cerdik pula. Itu asumsi orang-orang di sini. Dan aku rasakan energi kematian. Kamu seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Itu yang aku rasakan. Bayi yang baru dilahirkan kembali, versi terbaikmu. Ya, yang tiba-tiba aku reading ada ambulans, ya perubahan yang terjadi dalam hidup kalian ini membuat orang-orang tuh kaget gitu. Kok bisa ya kamu spiritual ini, itu contohnya. Kok bisa ya kamu serubah ini, yang mereka kenal itu di beberapa tahun yang lalu, ya kamu seperti ini, kok bisa seperti itu gitu. Kamu seperti A, kok bisa menjadi seperti B sekarang. Ada perubahan yang menakjubkan di dalam diri kalian, ya itu semuanya. Perubahan karakter kalian, perubahan kepribadian kalian, perubahan pola pikir kalian, perubahan ya mungkin kehidupan finansial kalian, semuanya berubah, yang membuat orang-orang itu terkaget dengan perubahan kamu ini gitu. Ini asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kamu, ya. Zodiak strong ini Virgo, Sagittarius, ya Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio strong di sini, Gemini, Scorpio, Taurus, ya Pisces. Ya mungkin beberapa kalian dari zodiak tersebut, atau Sun, Moon, Rising, dan Venus yang kalian dari zodiak yang aku sebutkan tadi. Di sini banyak kartu Mayor karena The Temperance, The Hermit, dan The Empress. The Empress artinya asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kamu, ya. Kamu punya kekuatan spiritual atau kekuatan supernatural di dalam diri kalian yang alami. The Empress ini, ya sudah aku jelaskan tadi, seorang permaisuri yang duduk di singgasana, di mana kalian ini seorang yang sangat kreatif, seorang kreator, di mana kalian melahirkan ide-ide kreatif, melahirkan mimpi-mimpi kalian di sini. Itu. Dan terkait bumi tadi, entah kalian punya ya keterikatan khusus dengan alam ini. Nyambung ya. Kalau kalian seorang wanita ini, ya asumsi dia dan mereka tentang kepribadian kamu yang cantik luar dan dalam. Ya kalau kamu pria juga, ya tampan di luar, ya tampan di dalam. Itu jangan dirubah lagi. Jika pembacaanku ini resonate dengan kalian, jangan dirubah lagi. Kepribadian dalam diri kalian, ya. Semoga ini bermanfaat. Bantu aku like, komen yang positif, ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, subscribe ya. Dadah.